Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wadud. Saya dari jurusan Agrobisnis Tanaman Perkebunan. Alamat saya di Desa Plaja Baru, RT 7 RW 3. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini ya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya selama kurang lebih 3 bulan. Untuk judul yang saya ambil yaitu pelaksanaan LSU Leaf Sampling Unit pada tanaman kelapa sawit Elaeis guineensis Jack pada areal TM atau tanaman menghasilkan. Untuk lebih jelasnya lagi kalian simak videonya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mengenal sedikit ya tentang profil dudinya. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Tapean dan Dengan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1990. Alamatnya di Jalan Poros Tarjun, Batu Ampar. Dan di sana dimanajeri oleh Muhammad Harun. Perusahaan ini hanya memiliki satu bidang usaha, yaitu perkebunan kelapa sawit. Jadi itu tadi sedikit ya pembahasan tentang profil Dudi. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan. Oke, pertama kita masuk di definisi dan tujuan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan LSU itu? Dan apa sih sebenarnya tujuan dari pengambilan LSU itu sendiri? Yang pertama, LSU Leaf Sampling Unit atau yang biasa kita kenal sebagai pengambilan sampel daun adalah pengambilan sampel daun di dalam satuan areal hektar untuk dianalisis di laboratorium. Ini maksudnya kita itu mencari sampel untuk kita cari tahu apa sih kandungan yang kurang dari pokok sawit tersebut, apa kandungan kalium atau kandungan boron atau kandungan magnesium atau lain-lain ya. Nah, lalu selanjutnya apa sih tujuan dari pengambilan LSU itu sendiri? Tujuan dari pengambilan LSU itu sendiri yaitu nanti hasil analisis ini kita jadikan sebagai dasar dalam penentuan dosis pupuk pada areal tersebut. Jadi itu tujuannya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat-alat LSU. Ya, untuk alat-alat LSU itu sendiri itu yang pertama itu ada egrek, yang kedua ada clipboard, yang ketiga ada meteran, yang keempat ada alat tulis, yang kelima ada kuas, dan yang keenam ada parang. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu egrek. Apa sih fungsi egrek dalam pengambilan LSU? Fungsi egrek ini untuk memotong pelepah ya, dan untuk mengukur tinggi pokok sawit. Nanti itu di galahnya itu nanti dikasih tanda ya, setiap 1 meter 1 meter. Itu fungsinya untuk mengukur tinggi pokok. Lalu ada yang kedua yaitu clipboard. Di sini apa sih fungsi clipboard itu? Clipboard ini fungsinya sebagai alas untuk menulis font LSU, yaitu sebagai alas fontnya supaya kita memudahkan dalam penulisan. Yang ketiga ada meteran. Apa sih fungsi meteran itu sendiri? Fungsi meteran yaitu untuk mengukur vegetatif tanaman, seperti mengukur panjang daun, lebar daun, panjang peteol, lebar peteol. Oke, untuk yang keempat yaitu ada alat tulis. Alat tulis di sini ada dua ya. Yang pertama ada spidol dan yang kedua ada pulpen. Spidol ini fungsinya untuk menulis bagian kanan dan bagian kiri pada plastik. Sedangkan pulpen fungsinya itu untuk menulis data pengamatan LSU pada font LSU. Yang kelima ada kuas. Kuas di sini fungsinya sebagai alat pengecatan ya. Dan yang keenam ada parang. Parang ini fungsinya untuk memotong daun sampel LSU. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan LSU. Untuk bahan-bahan LSU yang pertama ada font LSU, yang kedua ada plastik bawang, yang ketiga ada aquades, yang keempat ada kapas, dan yang kelima ada cat biru. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya. Apa sih fungsi font LSU itu? Font LSU itu sebagai bahan pencatat
kayak seperti tinggi pohon, panjang daun, lebar daun, itu nanti dicatat ya, itu sebagai medianya. Yang kedua ada plastik bawang. Plastik bawang ini fungsinya sebagai wadah daun sampel. Dan yang ketiga ada aquades. Aquades ini fungsinya untuk mencuci daun sampel. Dan yang keempat ada kapas. Kapas ini fungsinya untuk mengelap daun sampel. Dan yang kelima ada cat biru. Cat biru ini fungsinya untuk bahan pengecatan ya. Oke, next ya. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan dalam pengambilan LSU. Apa saja sih ketentuan dalam pengambilan LSU itu? Yang pertama, tenaga pengambil LSU itu terdiri dari 2 orang setiap tim, satu sebagai tim mengambil sampel dan satu sebagai tim pencatat. Yang kedua, waktu pengambilan LSU itu antara pukul 7 sampai pukul 12 atau pagi hari ya. Jadi kalau udah lewat pukul 12, LSU itu tidak bisa dilakukan kembali. Ini alasannya kenapa harus pukul 7 sampai pukul 12. Karena pada saat pagi hari proses fotosintesis itu terjadi. Dan pada saat pagi hari juga stomata daun itu masih terbuka dengan lebar. Jadi itu alasannya ya. Yang ketiga, pengambilan LSU tidak bisa dilakukan apabila catatan curah hujan sehari sebelumnya melebihi 20 mm. LSU dapat dilanjutkan kembali setelah berselang 1 hari dengan curah hujan 20 mm. Jadi kalau habis hujan, terus hujannya itu tidak melebihi 20 mm, maka LSU itu bisa dilanjutkan ya. Nah, ini bagaimana sih supaya kita tahu kalau curah hujannya itu melebihi 20 mm? Ini alatnya ada ya. Alatnya ini biasanya terletak di kantor besar. Nama alatnya ombrometer. Nah, misalnya kalau di lahan kan nggak ada alatnya nih. Kalau kita udah di lahan, bagaimana kita bisa tahu kalau kita di lahan itu kalau curah hujannya itu mencapai 20 mm? Ini triknya, ini kita cari parit ya atau jalan. Kalau di parit atau jalan itu aliran airnya itu mengalir dengan lancar, maka bisa dipastikan curah hujan itu melebihi 20 mm. Dan kenapa sih kalau curah hujannya itu melebihi 20 mm LSU tidak bisa dilanjutkan? Ini alasannya. Yang pertama, nanti font LSU itu akan basah. Yang kedua, banyak kandungan yang hilang, terutama kandungan kalium. Oke, kita lanjut ya yang nomor 4. Nomor 4, tidak semua blok dilakukan pengambilan LSU, melainkan blok tertentu saja yang sudah ditetapkan oleh tim Smarttree. Jadi ada blok-blok tertentu saja ya, tidak semua blok yang kita ambil sampelnya. Yang kelima, no smoking nih, atau dilarang merokok saat melakukan pengambilan LSU. Ini alasannya karena yang pertama ini karena merokok membunuhmu ya, merokok membunuhmu. Yang kedua, kenapa dilarang merokok? Karena rokok itu mengandung kandungan nikotin ya. Jadi kalau kita habis merokok, kita memegang sampel daun itu sampelnya, itu daunnya itu nggak bisa dipakai buat sampel, karena akan mengganggu hasil riset nanti. Jadi begitu alasannya. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagaimana cara pengambilan LSU. Bagaimana sih cara pengambilan LSU itu? Yang pertama, tentukan pohon sampel. Yang kedua, tentukan pelepah nomor 17. Ini nanti kita bahas semua ya. Yang ketiga, pengukuran vegetatif tanaman. Yang keempat, pengambilan sampel daun. Dan yang kelima, preparasi sampel daun. Langsung saja ya, kita menuju yang pertama, yaitu penentuan titik pohon. Di sini titik mulai pengambilan sampel yaitu dari titik utara dan barat. Utara itu dari main root dan barat itu dari collection root. Dan sistem pengambilan sampel yaitu sistem 10x10. Artinya sampel diambil tiap baris ke-10 dan pohon ke-10. Caranya, cara pengambilan pohon ini udah ada, saya buatkan polanya ya. Yang pertama, kita ambil 10 baris dulu. Lalu kita masuk 5 pohon. Dan pohon kelima itulah yang akan kita jadikan untuk sampel yang pertama, sebagai pohon sampel yang pertama ya. Terus pola kedua yaitu kita maju 10 pohon. 10 pohon berarti 5 tambah 10 tadi berarti ke 15 pohon ya, 15 pohon. Pohon ke-15 itulah yang akan kita jadikan sampel yang kedua. Dan selanjutnya kita ambil 10 pohon lagi nih, 10 pohon. Jadi 5 tambah 10 tambah 10 jadi 25 ya.
berarti 25 pohon. Berarti pohon yang ke-25 itulah yang akan kita jadikan sampel nomor ketiga. Lalu ketemu jalan collection road lagi. Jalan collection road lagi, kita ambil 10 baris lagi ke bawah, 10 baris ke bawah. Lalu kita ulangi ya polanya. Kita masuk 5 pohon lagi. Kita masuk 5 pohon lagi. Dan pohon kelima itulah yang akan kita jadikan untuk sampel yang keempat. Selanjutnya kita ambil 10 pohon lagi. Berarti pohon yang ke-15 itu kita jadikan sampel yang kelima dan seterusnya ya. Polanya sama, diulang-ulang kayak yang awal tadi. Oke, ini sudah saya buatkan pola mudahnya ya. Yang pertama kita berdiri di titik awal lalu ambil 10 baris. Setelah kita mengambil 10 baris, lalu kita masuk 5 pohon. Nah, pohon kelima itulah yang akan jadi pohon sampel yang pertama. Lalu selanjutnya kita ambil 10 pohon. Pohon kelima berarti pohon ke-10 itu yang akan menjadi sampel yang kedua. Begitupun seterusnya, polanya diulang-ulangnya ya, seperti yang awal tadi. Nah, dan di sini kenapa saya buatkan polanya ada A1, A2, B1 dan B2? Karena di Batu Ampar itu satu blok itu lahannya itu terbelah menjadi 2. Ada perbedaan sedikit ya untuk pola di sana. Untuk di Batu Ampar polanya begini ya. Ini pola untuk yang di Batu Ampar ya. Ini lahannya udah ini masih dalam satu blok. Cuma di Batu Ampar satu blok itu lahannya terbelah menjadi 2. Ini collection road, ini jalan collection road, ini jalan tengah, main road. Polanya begini ya. Pertama kita ambil 10 baris dulu. 10 baris, lalu kita masuk 5 pohon. Pohon kelima ini jadi sampel yang pertama. Lalu kita ambil 10. Berarti pohon kelima tambah 10, pohon ke-15 ini yang akan jadi sampel yang kedua. Selanjutnya kita ambil lagi nih 10 pohon. Berarti 5 tambah 10 tambah 10 jadi 25. Pohon ke-25 inilah yang akan kita jadikan untuk pohon sampel yang ketiga. Selanjutnya akan ada jalan tengah. Setiap ada jalan tengah, di sini polanya diulang ya. Berarti kita ambil 5 pohon lagi. 5 pohon lagi. Berarti 5 pohon inilah yang akan kita jadikan untuk sampel yang keempat. Lalu kita ambil 10 pohon. Berarti pohon ke-15 ini kita jadikan sampel yang kelima. Cuma bedanya kalau yang di Batu Ampar ini kan lahannya terbelah. Setiap ada jalan tengah, polanya diulang ya, masuk 5 lagi. Selebihnya sama seperti yang awal tadi. Oke, itulah pola yang ada di Batu Ampar. Oke, selanjutnya kita menuju ke pemilihan pohon normal. Untuk pemilihan pohon normal di sini ya, adapun pohon yang tidak bisa dipakai sebagai sampel. Yang pertama, pohon yang terletak di pinggir jalan, rel kereta api, sungai, parit atau dekat dengan perumahan. Yang kedua, pohon sisipan. Yang ketiga, pohon yang bersebelahan dengan pohon mati atau tidak ditanami di segala arah ya. Yang keempat, pohon steril atau terserang hama dan penyakit. Yang kelima, pohon yang tumbuh miring di tanah normal. Ini alasannya karena kandungan pohon-pohon itu semua itu kandungan pupuknya itu berbeda dari pohon-pohon normal ya. Maka dari itu pohon-pohon itu tidak bisa digunakan sebagai pohon sampel. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagaimana cara penentuan pelepah ke-17. Cara menentukan pelepah ke-17, yang pertama, tentukan pelepah ke-1, yaitu pelepah pertama yang sudah terbuka sempurna 100% mekar. Bedanya pelepah 1 sama pelepah 2 yaitu cuma beda tipis ya. Kalau pelepah nomor 2 ini cenderung ada duri yang belum mekar. Kalau pelepah 1 ini duri paling bawah itu sudah mekar menjadi anak daun. Jadi ini bedanya ya, jangan sampai terbalik. Cara kedua, tentukan arah lingkar atau arah spiral. Arah spiralnya itu arah kanan atau arah kiri. Jika arah spiral pelepah itu ke arah kanan, maka pelepah ke-17 nya ada di sebelah kanan. Jika arah spiralnya arah kiri, maka pelepah ke-17 nya itu ada di sebelah kiri. Yang ketiga, tentukan pelepah ke-9.
yaitu pelepah yang berada di tepat di bawah pelepah 1. Lalu di bawah pelepah nomor 9 ini adalah pelepah nomor 17. Dan di bawah pelepah 17 lagi ini adalah pelepah ke-33 ya. Jadi itu tadi cara menentukan pelepah nomor 17. Oke, next ya. Selanjutnya kita menuju ke pengukuran vegetatif. Di sini data pengamatan apa saja sih yang kita catat? Yang pertama, tinggi pohon. Tinggi pohon ini satuannya cm. Yang kedua, panjang pelepah, satuannya juga cm ya. Yang ketiga, tebal peteol, satuannya mm. Yang keempat, lebar peteol, satuannya mm juga. Yang kelima, jumlah helai daun 1 sisi. Yang keenam, panjang anak daun, 2 helai daun di bagian kiri dan kanan. Yang ketujuh, lebar anak daun, 2 helai daun di bagian kiri dan kanan juga ya. Jadi itu pengukuran vegetatif yang kita amati atau yang kita catat. Ini untuk tinggi pohon diukur dari ujung perakaran sampai pelepah ke-33 ya. Sedangkan untuk panjang pelepah itu diukur dari ujung daun V hingga duri terakhir pada salah satu sisi pelepah. Next, selanjutnya kita menuju ke penandaan pohon-pohon sampel. Pohon contoh harus diberi tanda yang jelas dan nomor urut untuk masing-masing LSU karena pohon yang sama ini akan dipakai untuk tahun berikutnya. Tanda pohon yang biasa digunakan adalah angka menghadap gawangan hidup. Angka 1 itu berarti pohon sampel yang ke-1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setiap masuk dan keluar baris sampel itu harus diberi tanda panah. Contohnya ya, panah atas berarti tanda masuk, panah samping tanda kanan, tanda belok kanan, dan tanda panah ke samping kiri tanda belok kiri. Kenapa ini harus dikasih tanda ya? Karena biar tahun depan ini kita nggak usah lagi menghitung polanya, kita tinggal mencari nomornya, nomor cat itu. Misalnya ketemu nomor 1 berarti itu pohon sampel nomor 1 yang akan kita ambil. Jadi begitu, supaya untuk memudahkan tahun berikutnya. Jadi itu tadi fungsi penandaan pohon-pohon sampel. Oke, next kita menuju ke cara pengambilan sampel daun ya. Di sini cara pengambilan sampel daun, yang pertama sampel daun diambil di titik B. Titik B ini maksudnya ketika bertemunya ujung datar dan ujung lancip pada pelepah ya. Kan ada ujung lancip di bagian V pada pelepah dan ujung lancipnya memang paling bawah ya. Ketika bertemu, nah itu nanti di tengah-tengah itu kita ambil 2 sampel daun pada bagian kiri, 2 helai pada bagian kanan. Ini nanti kita gunakan sebagai daun sampel ya. Yang kedua, potong sampel pada bagian tengah, kira-kira ukurannya 25 cm. Yang ketiga, bersihkan daun menggunakan kapas yang dibasahi dengan aquades. Ini pertanyaannya, kenapa sih harus pakai aquades? Apakah pakai marjan bisa nggak ini pakai marjan? Atau pakai sirup ya? Jawabannya nggak bisa. Kenapa harus pakai aquades? Karena aquades ini ada karena aquades pH-nya itu benar-benar netral ya. Maka dari itu aquades lah yang cocok untuk mencuci daun LSU. Yang keempat, usap daun secara perlahan sebanyak 3 kali. Ini kalau secara teori sebanyak 3 kali ya, tapi kalau kita sudah praktek di lapangan ini nggak perlu 3 kali. Pokoknya itu sebersih mungkin kalau kita sudah praktek. Yang kelima, buang lidi, kemudian daun dimasukkan ke dalam plastik dan diberi label LSU, kemudian kirim ke kantor riset. Jadi itulah tadi cara-cara pengambilan sampel daun LSU. Oke, selanjutnya kita menuju ke formulir pengamatan LSU. Di sini ada catatan ya. Yang pertama, pohon ganjil atau pohon ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, 29 dan seterusnya. Itu yang diamati semua parameternya, dari tinggi pohon, panjang pelepah, lebar dan tebal peteol serta indeks luas daun kayak lebarnya, panjangnya itu ya. Yang kedua, pohon genap. Pohon genap itu yang pohon yang nomor 2, nomor 4, nomor 6 dan nomor 30. Itu yang diamati itu hanya lebar dan tebal peteol dan indeks luas daun. Tingginya itu tidak perlu ya. Ini
hanya ini fungsinya ini hanya untuk mempercepat pekerjaan saja. Jadi yang diukur tingginya itu hanya pohon yang ganjil. Di sini setelah pengamatan selesai, maka formulir diserahkan ke asisten divisi untuk dicek dan diverifikasi dan ditandatangani, atau sudah dilakukan pengambilan LSU dengan benar atau belum. Kalau sudah ditandatangani, kita masukkan ke map lalu kita kirim ke kantor riset. Oke, selanjutnya kita menuju ke grading sampel LSU. Di sini apa sih yang dimaksud dengan grading sampel LSU? Grading sampel LSU atau bahasa mudahnya yaitu penghalusan sampel daun. Ini cara-cara yang pertama ya. Yang pertama di oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah daun itu kering, kemudian kita haluskan daun hingga menyerupai bubuk, hingga seperti bubuk. Setelah menjadi bubuk, baru kita beri kemasan dan kita beri kode LSU, lalu kita kirim ke Sumatera untuk diteliti. Jadi itu sedikit ya tadi tentang grading sampel LSU. Oke, selanjutnya kita masuk ke defisiensi hara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang defisiensi hara atau pengaruhnya terhadap kelapa sawit. Jika kelapa sawit tersebut kekurangan nitrogen, maka pengaruhnya yaitu warna daun itu akan hijau pucat. Umumnya ini pada area dengan drainase yang buruk ya. Selanjutnya, apabila pokok sawit tersebut kekurangan fosfor, maka pelepah daun itu akan memendek. Pohon itu akan kerdil dan makin ke atas diameter batang itu makin mengecil menyerupai piramida ya, batangnya itu menyerupai piramida. Yang ketiga, apabila pohon sawit tersebut kekurangan kalium, maka pengaruhnya terhadap pohon sawit tersebut yaitu warna coklat kekuningan yang tidak cerah dan warna pelepah daun muda berubah dari kuning hijau menjadi kuning pucat atau dari conflat orange sporting menjadi orange sporting. Selanjutnya, apabila pokok sawit tersebut kekurangan hara magnesium, maka pengaruhnya terhadap pokok sawit tersebut yaitu warna ujung anak daun itu berubah menjadi oranye kekuningan, lalu menjadi coklat kemerahan, dan pada akhirnya mengering atau bisa disebut dengan nekrotik ya. Warna pelepah hijau pudar hingga kuning tua. Lalu apabila pokok sawit tersebut kekurangan hara boron, maka pengaruhnya terhadap pokok sawit tersebut yaitu daun itu menyerupai pancing atau mata pancing ya, menyerupai pancing. Daunnya itu berkerut dan pelepah muda itu memendek. Itu pengaruh terhadap pokok sawit tersebut atau ciri-cirinya pada pokok tersebut. Selanjutnya, apabila pokok sawit tersebut kekurangan hara ferum atau Fe, itu pengaruhnya terhadap pokok sawit tersebut yaitu perubahan warna menjadi hijau pucat pada daun dan tetap hijau pada urat-urat daunnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Oke, kesimpulan saya di sini yaitu yang pertama, LSU atau Leaf Sampling Unit adalah pengambilan sampel daun di dalam satuan areal hektar untuk kita analisis di laboratorium. Yang kedua, tujuan dari LSU yaitu untuk menganalisis kandungan hara apa yang kurang dari pokok kelapa sawit tersebut. Yang ketiga, alat dan bahan yaitu yang digunakan untuk LSU yaitu alat tulis, formulir LSU, cat, kuas, meteran, plastik, clipboard, galah, parang, beserta egrek. Yang keempat, sistem pengambilan sampel yaitu sistem 10x10. Artinya sampel diambil tiap baris ke-10 dan pohon ke-10. Yang kelima, jangan mengambil sampel LSU ketika curah hujan mencapai 20 mm. Oke, selanjutnya kita masuk ke saran ya. Ya, di sini saran saya ya. Dalam melakukan pengambilan sampel LSU, sebaiknya petugas harus memahami dan mengikuti training penjelasan dari atasan atau petugas riset agar dalam pengambilan sampel daun itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh perusahaan. Jadi nggak asal-asalan ya. Kita harus ikut training, kalau sudah mengerti baru kita praktek ke lapangan.
Di sini kalau kalian ingin mengetahui lebih rinci lagi, kalian bisa klik link di bawah ini ya. Oh, di sini aja dah, di sini. Klik linknya ya. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang LSU ya, atau Live Sampling Unit. Saya mohon maaf ya kalau dalam penjelasan saya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati-hati Anda. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.